Sudah tahukah kalian apa itu CPOB? CPOB adalah pembuatan obat dan bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Sejarah CPOB: pada tahun 1984, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Kemenkes RI nomor 1995-AD-SK-4 tahun 1984 tentang pembentukan panitia penyusunan pedoman CPOB, serta tahun 1986 mengeluarkan Kemenkes RI nomor 2787-SK-9-86 tentang pembentukan panitia penyusunan panduan operasional CPOB. Pada tahun 1988 untuk pertama kalinya CPOB diterbitkan Kemenkes RI nomor 43 Menkes SK 11/1988 tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik yang sering disebut dengan CPOB 1988. Apa sih tujuan CPOB? Ada beberapa tujuan CPOB. Pertama, menjamin obat yang dibuat secara konsisten. Kedua, memenuhi persyaratan yang diterapkan. Ketiga, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Mengapa harus CPOB? Obat dibuat untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan atau memelihara kesehatan. Menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Peralatan CPOB. Aspek CPOB. 1. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat. Umum CPOB. Aspek yang diatur dalam C. 1. Ketentuan umum. 2. Dasar studi bidang kesehatan. 3. Dapat membandingkan struktur tubuh beberapa makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. 4. Peralatan dan mesin. 5. Sanitasi atau higiene. Aspek umum CPOB. Aspek yang diatur dalam CPOB: 6. Produksi, 7. Pengemasan dan labelisasi, 8. Pengawasan mutu, 9. Dokumentasi, 10. Bahan awal. Aspek umum CPOB: menjamin obat dibuat secara konsisten, menjamin obat memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai penggunaannya, aspek produksi dan pengendalian mutu. Personalia, mengontrol produksi obat dari bahan awal hingga obat terbesar di pasaran. Produksi, pengawasan mutu, manajemen mutu. 1. Klasifikasi. Disiplin, terampil, pelatihan, bertanggung jawab, berpengalaman. 2. Obat produksi terjamin. 3. Identitas kadar mutu, kemurnian. Bangunan dan fasilitas. 1. Terhindar dari pencemaran lingkungan udara, tanah, air, dan limbah industri lain. 2. Terlindung dari cuaca, banjir, serta hewan kecil dan pengerat. 3. Beberapa ruangan perlu dilengkapi pengaturan tekanan udara, kelembapan, dan pengendalian jumlah mikroba. Peralatan dan mesin. Yang pertama, jika kontak dengan produk tidak memengaruhi identitas, kadar, mutu, dan kemurniannya. Yang kedua, mudah digunakan, dibersihkan, dan dirawat. Yang ketiga, harus mempunyai protap yang rinci soal pembersihan dan perawatan alat. Sanitasi dan higiene. Yang pertama, perorangan. Yang kedua, bangunan. Ketiga, peralatan dan perlengkapan. 4. Bahan produksi serta wadahnya. 5. Bahan pembersih dan desinfeksi. Produksi. 1. Pengadaan bahan awal. 2. Pencegahan pencemaran silang. 3. Penimbangan dan penyerahan. 4. Pengembalian dan pengolahan. 5. Kegiatan pengemasan dan pengawasan selama produksi. Sistem pengemasan dan labelisasi. 1. Pengecekan label, penggunaan label, penyimpanan label, dan rekonilasi. 2. Pelaksanaan pengemasan. 3. Peratop dan dokumen pengemasan. 4. Validasi proses pengemasan. Pengawasan mutu atau VC. 1. Pengembalian sampel, spesifikasi, pengujian, organisasi, dan dokumentasi. 2. Menetapkan
memvalidasi dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu. 3. Mengevaluasi, mengawasi, memastikan kebenaran label wadah bahan dan produk, memastikan bahwa stabilitas dari zat aktif dan produk telah sesuai. 4. Memastikan pengujian yang dilakukan telah relevan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak digunakan dan tidak dijual atau dipasok sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat. Dokumentasi. 1. Memantau dan mencatat seluruh aspek produksi serta pengendalian pengawasan mutu. 2. Dokumen produksi induk, formula pembuatan, prosedur tetap, metode dan instruksi laporan dan catatan semuanya harus tersedia secara tertulis. 3. Dapat dibaca dan dipahami dengan mudah dan bebas dari kekeliruan. Pengadaan bahan awal. 1. Hendaklah hanya dari pemasok yang telah disebut jul dan memenuhi spesifikasi yang relevan. Semua penerimaan, pengeluaran, dan jumlah bahan tersisa. Hendaklah dicatat barang yang berisi keterangan mengenai pasokan, nomor bersatu atau LOT, tanggal penerimaan, tanggal kelulusan, dan tanggal kadaluarsa. 2. Dokumen produksi induk, formula pembuatan, prosedur tetap, metode dan instruksi, laporan dan catatan semuanya harus tersedia secara tertulis. 3. Dapat dibaca dan dipahami dengan mudah dan bebas dari kekeliruan.